Saudara, saya mau mengucapkan selamat beribadah tadi siang, selamat Jumat Agung ya. Kita hari ini merayakan kematian Kristus, dan biarlah kita semua menyadari hari ini bahwa Tuhan itu melakukan karya yang terbesar dalam hidup kita, yaitu dengan Dia mati bagi saudara dan saya. Dan ketika Yesus mati, dia membawa sesuatu yang luar biasa, yaitu kuasa kemenangan bagi setiap kita. Karena itu setiap kita hari ini tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu lagi cemas. Kenapa? Karena dengan matinya Kristus di atas kayu salib, itu menjadi jaminan bagi saudara dan saya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kalau dia sudah beri yang terbaik, nyawanya sendiri dia tidak sayangkan, apalagi cuma menolong kita dalam persoalan-persoalan hidup kita di dunia ini, saudara. Mari kita lihat bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-15. Yang kita pengen sama-sama kita baca, kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, ayat ini berkata, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita telah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika Alkitab berkata bahwa kita telah diberikan kemenangan, itu artinya kita benar-benar menang, saudara ya. Menang atas apa? Menang atas setiap keadaan. Menang atas apa? Menang atas setiap musuh kita. Hari-hari ini musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia musuh kita. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Roh intimidasi yang begitu mengintimidasi kita sehingga kita takut, kita kecewa. Kita sudah diberikan kuasa kemenangan untuk bisa menang terhadap segala situasi, untuk bisa menang terhadap ketakutan-ketakutan. Kenapa saudara? Karena memang benar hari-hari ini saya baru mengerti, saudara ya, kenapa dengan adanya corona ini selalu pemerintah, para ahli kesehatan itu selalu menyarankan untuk kita jaga sistem imun tubuh kita. Kenapa? Karena orang yang terserang corona itu kalau sistem imunnya lemah, dia bahkan bisa berakibat fatal sampai pada kematian. Karena saya tadi baru mempelajari, saudara, sistem kerjanya virus corona ini itu ternyata mengerikan sekali ya. Kita disuruh menjaga sistem imun ya, tetapi kalau orang hidup dalam ketakutan, kecemasan, terus dipanahkan oleh panah-panah api dari iblis bahwa ya kamu akan mati, corona itu akan datang, maka sistem imun kita menjadi lemah, lalu virus itu bisa masuk. Jadi sistem dan cara kerja masuk corona itu tadi saya pelajari, ketika dia menjangkiti seseorang, lalu dia masuk lewat alat pencernaan kita, pernafasan kita, lalu dia sampai ke paru-paru, saudara. Ketika dia sampai ke paru-paru, dia menempel pada sel yang ada di paru-paru. Ya, dan waktu dia menempel di paru-paru itu, saudara, lalu dia akan masuk ke dalam sistem imun kita. Sistem imun itu tidak mengenali virus ini karena memang virus ini baru. Jadi dia menipu sistem imun kita. Lalu sistem imun itu berpikir bahwa dia adalah sel baik. Lalu dia masuk ke dalam ke dalam sistem imun kita, lalu dia akan membelah diri, lalu dia mendapatkan makanan dari sana, lalu dia memecah belah diri menjadi jutaan, tiba-tiba jutaan virus. Dan ketika sudah menjadi jutaan di dalam tubuh manusia, barulah sistem imun itu sadar bahwa ternyata ini adalah virus. Ketika sistem imun itu sudah mau melawan, virus itu sudah banyak sekali. Dan sistem imun ini bekerja membabi buta, bahkan sel baik pun dibunuh oleh sistem imun kita sendiri. Nah, karena itu ya belum ada obatnya. Cara untuk menanggulangi ini adalah apa?
jaga sistem imun kita tetap kuat. Bagaimana jaga sistem imun kita tetap kuat? Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, ketika kita menjaga hati kita tetap damai sejahtera, tapi yang namanya hari-hari ini, ya banyak orang berkata, Bu, bagaimana saya bisa damai, bagaimana saya bisa tenang melihat keadaan yang seperti ini. Bahkan tingkat perceraian di Cina aja meningkat setelah orang di lockdown. Kenapa? Setiap hari suami istri ada dalam satu rumah bertemu 24 jam dalam keadaan tertekan, saudara. Ya, keluarga, kakak, adik bertemu yang ada pertengkaran. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hidup, saudara, menjaga sistem imun kita? Tidak ada cara lain selain kita percaya pada firman Tuhan. Ayat ini berkata, Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Dan ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, maka itu cukup menjadi sebuah kekuatan kita untuk percaya bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan di dalam segala perkara. Atas apa? Atas keadaan kita. Atas apa? Atas pikiran kita. Atas apa? Atas jiwa yang tertekan. Kita diberikan kemenangan atas apa? Ketakutan, kekhawatiran. Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk memberikan kemenangan terhadap perkara-perkara kecil itu, bahkan dia memberikan kemenangan, saudara, atas maut. Orang yang hidup percaya kepada Kristus, bahkan kematian tidak bisa pisahkan kita dari Kristus lagi. Sampailah pada titik ini sehingga tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan, bahwa Yesus itu sudah menang. Karena itu, karena kita percaya dulu bahwa Yesus sudah menang, ayat yang berikutnya berkata, saudara, ayat 38, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Kita baru bisa berdiri teguh ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Orang yang bisa berdiri teguh hanya orang yang percaya dan punya keyakinan diri. Kalau kita tidak punya keyakinan diri dan tidak percaya, kita tidak akan pernah bisa berdiri teguh. Karena itu percaya dulu bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Ya, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, kata firman Tuhan. Ya, berdiri teguh, jangan goyah, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Hari ini saudara, bahkan yang sakit percaya, aku sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Aku percaya masa depanku baik, aku percaya anak-anakku baik, dan aku percaya Tuhan pegang kendali atas kehidupanku. Kita harus sampai di titik itu, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jangan goyah. Dan yang berikutnya di sana dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu, saya pengen melayani Tuhan, tapi bagaimana, Bu? Saya itu nggak bisa khotbah, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa ini. Saudara, semua orang bisa mengambil bagian yang terkecil, bahkan yang sangat berarti, yaitu ketika engkau menjadi pendoa bagi rumah tanggamu. Ketika engkau berdoa bagi suami, istri, anak-anakmu, itu juga engkau melayani Tuhan. Ketika kita melayani suami dengan sepenuh hati, itu engkau melayani Tuhan. Ketika engkau melayani orang tua dengan sepenuh hati, itu sama dengan engkau melayani Tuhan. Ketika kita melayani anak kita dengan sepenuh hati, melayani istri, itu sama dengan artinya kita melayani pekerjaan Tuhan. Ya, karena Alkitab berkata, ya lakukanlah segala sesuatu yang kau lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu ketika kita sudah berdiri teguh, jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang dikatakan, kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, apa yang kita lakukan ini kelihatannya sia-sia? Enggak. Ya, saya sendiri, saudara, ya kadang bertanya, Tuhan, ya mesbah doa ini ya tiba-tiba kok bisa ada, lalu malam ini ya orang, ya kadang saya juga capek, saudara, seharian, tapi kalau nggak akan ada mesbah doa ini rasanya gimana gitu. Apalagi orang mulai WA, Ibu malam ini ada mesbah doa kan, Ibu ada kan, Bu berdoa ya, Bu, jangan pernah berhenti ya, kami butuh. Saudara, apa yang kita lakukan ini, saya percaya apa yang saya lakukan ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Dan ketika kita mencari Tuhan dengan hati yang benar, maka Alkitab berkata, engkau akan mendapat upah dan tidak ada satupun yang kau lakukan dalam Tuhan itu yang menjadi sia-sia. Saudara, hari ini mungkin suamimu belum bertobat, tetaplah berdoa. Hari ini mungkin istrimu belum bertobat, tetaplah berdoa.
Hari ini mungkin engkau melihat keadaanmu belum berubah, tetaplah berdoa. Kenapa saudara? Karena ketika kita berdiri teguh, tidak goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam doa-doa kita, maka satu saat nanti kita pasti akan melihat hasil yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya malam hari ini ya kita semua pasti mendapat kekuatan dari Tuhan. Apalagi tadi kita semua sudah melakukan ibadah bersama ya, Jumat Agung kita sudah melakukan perjamuan kudus. Itu adalah darah dan tubuh Kristus yang sudah memateraikan kita untuk menjadi ciptaan yang baru. Bahkan darah dan tubuh Kristus itu yang sudah putuskan setiap kutuk bahkan sakit penyakit atas hidup kita. Nah malam hari ini kita mau sama-sama masuk dalam doa-doa kita. Ya mari kita datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur buat salib Kristus yang sudah mati bagi kita. Kita mau menyerahkan Tuhan bahwa Tuhan yang sudah berkorban bagi kita, maka Dia yang memberi segala sesuatu.